Indonesia terdiri dari banyak budaya, bahasa, adat istiadat, agama. Jadi atas dasar apa kita bisa menyatukan mereka dalam satu nation? Seorang pemimpin itu harus bisa menggenggam hati rakyatnya. Karena kita sangat kaya, tapi kenapa kita selalu kelaparan? Sepertinya pilihannya cuma satu. Bekerja sama dengan Nippon. Bung harus melepaskan diri dari mereka. Nippon masih kuat di sini. Nippon sudah kalah. Mereka masih punya senjata. Kita adalah tuan untuk tanah kita sendiri. Oke, kali ini kita akan membahas tentang sumber-sumber Pancasila sebagai sistem etik. Hai, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Dika Octavia. Saya dari Fakultas Syariah, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, kelas D. Sumber-sumber Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama ada sumber historis, yang kedua ada sumber sosiologis, dan yang terakhir ada sumber politis. Oke, langsung saja. Kali ini kita akan membahas tentang sumber historis. Pada sumber historis ada 3 periode. Yang pertama Orde Lama, yang kedua Orde Baru, dan yang ketiga era Reformasi. Yang pertama Orde Lama. Pada Orde Lama, Pancasila sebagai sistem etika masih berbentuk sebagai filosofis groundslike atau well and showing. Artinya, nilai-nilai Pancasila belum ditegaskan ke dalam sistem etika, tetapi nilai-nilai moral telah terdapat pandangan hidup masyarakat. Yang kedua yaitu Orde Baru. Pancasila sebagai sistem etika disosialisasikan melalui penataran P4 dan diinstitusionalkan dalam wadah BP7. Ada banyak butir Pancasila yang dijabarkan dari kelima sila Pancasila sebagai hasil temuan dari para peneliti BP7. Oke, sila yang pertama yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa. Kita bisa mengamalkannya dengan cara manusia Indonesia percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Selain itu, kita antar pemeluk agama yang pastinya berbeda-beda, kita juga harus saling menghormati dan bekerja sama agar kita tercipta kerukunan hidup. Oke, sila yang kedua yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada sila ini kita bisa mengamalkannya dengan cara mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban asasi antar sesama manusia sesuai dengan hak, harkat, dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Selain itu, yang bisa kita lakukan yang sangat mudah yaitu saling mencintai sesama. Sila yang ketiga, sila persatuan Indonesia. Bisa kita amalkan dengan cara menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan, keselamatan bangsa dan bernegara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Selain itu, kita bisa dengan cara cinta tanah air dan bangsa. Itu juga bisa loh. Oke, sila keempat yaitu sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan kewakilan. Bisa kita amalkan dengan mudah saja, yaitu tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Selanjutnya musyawarah untuk mencapai mufakat yang diikuti oleh semangat kekeluargaan, dan masih banyak lainnya. Oke, yang terakhir yaitu sila kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada sila ini kita bisa mengamalkannya sangat mudah. Yang pertama bisa bersikap adil, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang ketiga menghormati hak-hak orang lain, suka memberi pertolongan kepada orang lain, dan bersama-sama berusaha mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Pada periode yang terakhir yaitu era reformasi, pada era ini Pancasila sebagai sistem etika tenggelam dalam hiruk-pikuk perebutan kekuasaan yang menjurus kepada pelanggaran etika politik. Salah satu bentuk pelanggaran etika politik ini adalah abuse of power,
baik oleh penyelenggara negara di legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan inilah yang menciptakan korupsi di berbagai kalangan penyelenggara negara. Sumber yang kedua yaitu sumber sosiologis. Sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem etika dapat ditemukan dalam kehidupan masyarakat berbagai etnik di Indonesia. Misalnya, orang Minangkabau dalam hal bermusyawarah memakai prinsip bulat air oleh pemburu, bulat kata oleh mufakat. Masih banyak lagi mutiara kearifan lokal yang bertebaran di bumi Indonesia sehingga memerlukan penelitian yang mendalam. Itu sumber politis. Sumber politis Pancasila sebagai sistem etika terdapat dalam norma-norma dasar sebagai sumber penyusunan berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hans Kelsen mengatakan bahwa teori hukum itu suatu norma yang membentuk piramida. Norma yang lebih rendah memperoleh kekuatannya dari suatu norma yang lebih tinggi, sehingga semakin tinggi suatu norma akan semakin abstrak sifatnya, dan sebaliknya. Semakin rendah kedudukannya akan semakin konkret norma tersebut. Etika politik mengatur masalah perilaku politikus berhubungan juga dengan praktik institusi sosial, hukum, komunitas, struktur-struktur sosial, politik, dan ekonomi. Etika politik memiliki 3 dimensi. Yang pertama yaitu dimensi tujuan, yang kedua dimensi sarana, dan yang ketiga dimensi aksi politik. Yang pertama yaitu dimensi tujuan. Dimensi tujuan terumuskan dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat dan hidup damai yang didasarkan pada kebebasan dan keadilan. Yang kedua, dimensi sarana memungkinkan pencapaian tujuan yang meliputi sistem dan prinsip-prinsip dasar perorganisasian praktik penyelenggaraan negara dan yang mendasari institusi-institusi sosial. Dan yang ketiga, dimensi aksi politik berkaitan dengan pelaku pemegang peran sebagai pihak yang menentukan rasionalitas politik. Rasionalitas politik terdiri atas rasionalitas tindakan dan keutamaan. Tindakan politik dinamakan rasional bila pelaku mempunyai orientasi situasi dan paham permasalahan. Oke guys, terima kasih banyak atas perhatiannya yang sudah menonton mulai awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, and subscribe.